Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riana Bagas Korwati selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan rekan-rekan saya sekalian. Perkenalkan, saya Livia Nisa Yuliansyah dengan NIM 170162395 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tahapan dan perkembangan pada peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan pokok utama yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dan aspek-aspek perkembangan peserta didik. Oke, garis besar pembahasannya pada hari ini adalah yang pertama, pengertian tahapan dan perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, dan aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada prinsip dan aspek perkembangan peserta didik SD hingga PAUD. Yang ketiga, ada prinsip dan aspek perkembangan peserta didik SMP hingga SMA. Selanjutnya, di sini ada pengertian tahapan dan perkembangan peserta didik. Tahapan dan perkembangan peserta didik merujuk pada proses evolusi yang dialami individu selama masa pendidikan mereka. Tahapan peserta didik ini mengacu pada fase-fase umum dalam kehidupan peserta didik seperti masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Setiap tahap memiliki ciri khasnya sendiri dalam hal perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Sedangkan perkembangan peserta didik ini merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik seiring waktu. Ini meliputi perkembangan kognitif seperti peningkatan dan pemahaman konsep, sosial seperti pembentukan hubungan dengan teman sebaya, emosional seperti pengembangan kontrol diri, dan fisik seperti pertumbuhan tubuh. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Selanjutnya, ada pengertian prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik merujuk pada pedoman atau aturan dasar yang mengatur proses perkembangan anak dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada prinsip keteraturan atau regularity principle, menyatakan bahwa perkembangan anak memiliki pola yang teratur meskipun setiap individu dapat berbeda. Prinsip ini membantu pendidik memahami pola-pola perkembangan anak. Yang kedua ada prinsip kesinambungan atau continue principle, menunjukkan bahwa perkembangan anak terjadi secara berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Prinsip ini menekankan hubungan antara tahap-tahap perkembangan. Yang ketiga ada prinsip pertumbuhan holistik atau holistic growth principle, menyatakan bahwa anak mengalami pertumbuhan dalam semua aspeknya, termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak secara seimbang. Yang keempat ada prinsip individualitas atau individuality principle. Setiap anak memiliki perkembangan yang unik dan berbeda. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan keunikan setiap individu dalam proses belajar. Yang kelima ada prinsip keseimbangan atau balance principle, menyatakan bahwa anak mengalami pertumbuhan yang seimbang antara aspek fisik, intelektual, sosial, dan emosionalnya. Pendidikan harus memberikan stimulasi yang seimbang pada semua aspek ini. Prinsip tersebut ini harus dipahami oleh setiap pendidik ataupun pemimpin dalam pendidikan agar memudahkan pembentukan atau pematangan perkembangan yang dialami oleh peserta didik dan memudahkan pendidik ataupun pemimpin pendidikan dalam membuat kurikulum atau program pendidikan yang nantinya sesuai dengan peserta didik. Lalu ada aspek-aspek perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan peserta didik merujuk pada berbagai dimensi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang pertama ada aspek fisik, yaitu merujuk pada pertumbuhan fisik dan kesehatan peserta didik. Ini termasuk tinggi, berat badan, perkembangan organ tubuh, dan kesehatan umum lainnya. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu menyangkut kemampuan kognitif atau kecerdasan seperti kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah, melibatkan proses belajar, berpikir logis, dan mengenali pola. Yang ketiga ada aspek religius. Pengembangan karakter religius peserta didik adalah peran kunci dalam membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki moral yang baik. Hal ini penting untuk membentuk kepribadian yang seimbang, tidak hanya dari segi akademis tetapi juga moral dan spiritual. Yang keempat ada aspek bahasa, merujuk pada perkembangan kemampuan berbahasa baik dalam pemahaman maupun ekspresi, mencakup kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Yang kelima ada aspek moral, menyangkut pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku yang baik, mencakup
kesadaran moral, empati, dan kejujuran. Yang keenam ada aspek emosi, merujuk pada pengembangan emosi dan perasaan seperti kemampuan mengenali, mengkontrol, dan bereaksi terhadap emosi, melibatkan pengetahuan diri, empati, dan pengaturan emosi. Yang terakhir, ada aspek sosial, menyangkut kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain seperti kemampuan bergaul, berbagi, dan bekerja sama, melibatkan pengembangan keterampilan sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD. Tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD mengacu pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, biasanya dari 0 hingga 6 tahun. Anak usia dini lahir ke dunia dengan membawa segenap potensi yang dianugerahkan Tuhan. Namun, potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang dan muncul secara optimal pada diri anak jika tidak distimulasi sejak usia dini. Menurut Surdaryanti, mengungkapkan anak usia dini merupakan masa keemasan atau golden age yang hanya terjadi satu kali dalam masa perkembangan kehidupan, sekaligus masa yang kritis bagi kehidupan anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik PAUD. Yang pertama ada belajar melalui bermain. Maksudnya adalah anak-anak belajar secara efektif ketika mereka sedang bermain. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan kegiatan bermain sebagai sarana untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berarti bagi anak-anak. Yang kedua ada berorientasi pada kebutuhan anak. Prinsip ini menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan kebutuhan individual anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Yang ketiga ada stimulasi terpadu. Anak-anak membutuhkan stimulasi yang beragam dan terpadu dalam pembelajaran. Prinsip ini mengacu pada penyediaan lingkungan belajar yang kaya akan pengalaman sensorik, sosial, emosional, dan kognitif. Yang keempat ada berorientasi pada perkembangan anak. Pembelajaran harus berpusat pada perkembangan menyeluruh anak, menyakup aspek fisik, sosial, emosional, kognitif, dan spiritual. Prinsip ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam perkembangan anak. Yang kelima ada individualitas dalam perkembangan. Setiap individu memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang unik. Prinsip ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan individual dalam proses perkembangan peserta didik. Yang terakhir, berpusat pada kemampuan berpikir. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir, keterampilan mental, psikis, emosional, fisik, dan kemampuan berinteraksi sosial anak-anak dalam lingkungan pembelajaran. Aspek-aspek perkembangan peserta didik PAUD. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Anak usia dini dapat menunjukkan perkembangan fisik melalui peningkatan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motoriknya. Contohnya, seorang anak mampu berjalan dengan stabil, mengayuh sepeda kecilnya, dan menggenggam benda-benda dengan lebih baik. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Anak PAUD mulai mengembangkan kemampuan kognitifnya seperti pemahaman, memecahkan masalah, dan mengenali objek. Contohnya, seorang anak dapat mengenali bentuk dan warna, memahami konsep sederhana seperti lebih besar, kurang kecil, serta mampu menyusun puzzle sederhana. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Anak-anak pada tahap PAUD belajar berinteraksi dengan teman sebayanya dan mengenal aturan sosial dasar. Contohnya bermain bersama, berbagi mainan, mengikuti instruksi guru, dan mulai memahami perbedaan individu. Yang keempat ada perkembangan emosional. Pada tahap ini, anak PAUD mulai mengenali dan mengelola emosinya seperti rasa marah, sedih, atau bahagia. Contohnya, mereka mulai menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaannya, mengidentifikasi perasaan sendiri dan orang lain, serta belajar mengendalikan emosi. Yang kelima ada perkembangan bahasa. Anak usia dini belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, termasuk kemampuan berbicara dan memahami kata-kata. Contohnya mulai menggunakan kata-kata sederhana, menyebutkan nama benda atau warna, serta meniru ucapan orang dewasa. Yang keenam ada perkembangan moral. Anak PAUD mulai memahami konsep dasar moralitas dan nilai-nilai yang benar atau salah. Contohnya mengenal perbedaan antara berbohong dan jujur, belajar berbagi dengan teman, serta menghargai perbedaan pendapat. Nomor 7, perkembangan religius. Pada tahap ini anak-anak mulai diperkenalkan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Contohnya mengenal doa sederhana, mengikuti kegiatan keagamaan seperti upacara keagamaan di sekolah, dan belajar tentang kisah-kisah agama. Selanjutnya, di sini ada tahapan dan perkembangan peserta didik SD.
Tahapan dan perkembangan peserta didik sekolah dasar mengacu pada evolusi perkembangan anak selama masa pendidikan dasar mereka. Periode usia antaranya adalah 6-12 tahun, disebut sebagai masa anak-anak atau middle childhood. Pada periode tersebut merupakan masa peralihan dari prasekolah ke masa sekolah dasar. Masa ini juga dikenal dengan masa peralihan dari kanak-kanak awal ke masa anak-anak akhir, sampai menjelang masa prapubertas. Pada umumnya, setelah mencapai usia 6 tahun, perkembangan jasmani dan rohani anak telah semakin sempurna, pertumbuhan fisik berkembang pesat dan kondisi kesehatannya pun semakin membaik. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama ada perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya, seorang peserta didik mungkin lebih cepat dalam memahami matematika, tetapi memerlukan waktu lebih lama dalam mengembangkan keterampilan membaca. Yang kedua ada tempo perkembangan. Tempo perkembangan mengacu pada kecepatan atau lambatnya kemajuan peserta didik dalam mencapai tahap-tahap perkembangan. Contohnya, seorang peserta didik mungkin menunjukkan kemampuan dalam menguasai materi matematika pada usia yang lebih muda dari rata-rata, menunjukkan tempo perkembangan yang cepat dalam hal ini. Yang ketiga ada irama perkembangan. Irama perkembangan menggambarkan pola atau ritme keseluruhan perkembangan peserta didik. Contohnya, seorang peserta didik mungkin menunjukkan irama perkembangan yang stabil dalam keterampilan bahasa, dengan kemampuan berbicara yang berkembang seiring waktu. Aspek-aspek perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, merujuk pada perubahan fisik pada anak seperti tinggi badan, berat badan, perkembangan otot dan tulang, serta koordinasi motorik. Contohnya, seorang anak SD dapat mengalami peningkatan tinggi badan, perkembangan kekuatan otot yang memungkinkan mereka berlari dan bermain bola dengan lebih baik, serta kemampuan motorik yang lebih baik dalam menulis dan menggambar. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Proses perkembangan pikiran, pemahaman, dan berpikir anak termasuk kemampuan memecahkan masalah, mengingat informasi. Contohnya, anak SD mulai mengembangkan kemampuan logika dan pemecahan masalah yang lebih kompleks, seperti memahami operasi matematika dasar, mengikuti urutan cerita yang lebih panjang, dan memahami konsep waktu. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Kemampuan anak berinteraksi dengan teman sebaya, mengikuti aturan sosial, bekerja sama dalam kelompok, dan memahami peran dalam masyarakat. Contohnya, anak SD berbagi bekerja sama dalam proyek kelompok di sekolah, memahami pentingnya kesopanan dan menghormati orang lain, serta mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang keempat ada perkembangan emosional. Pengenalan, pemahaman, dan pengelolaan emosi anak termasuk mengenali, mengungkapkan, dan mengatur perasaan mereka. Contohnya, anak SD mungkin mengalami berbagai emosi seperti kegembiraan saat berhasil mengerjakan tugas dengan baik, kecemasan menjelang ujian, atau kekecewaan saat mengalami kegagalan. Yang kelima ada perkembangan bahasa. Kemampuan anak dalam menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pikiran serta perasaan. Contohnya, anak SD mengembangkan kemampuan membaca dan menulis, mengungkapkan gagasan dalam wacana yang lebih terstruktur, dan memperluas kosakata mereka. Yang keenam ada perkembangan moral, pembentukan nilai-nilai, norma, dan prinsip moral anak, serta kemampuan memahami konsep kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Contohnya, anak SD mulai memahami pentingnya berbagi, menghormati perbedaan, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain. Yang terakhir ada perkembangan religius, pengenalan dan pemahaman anak terhadap nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan praktik keagamaan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Contohnya, anak SD belajar tentang ajaran agama, mengikuti ritual keagamaan, dan memahami nilai-nilai moral dalam agama, serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di sekolah ataupun keluarga. Selanjutnya, tahapan dan perkembangan peserta didik sekolah menengah pertama. Pertumbuhan dan perkembangan melalui beberapa fase seperti fase anak, fase remaja, serta fase menuju dewasa. Anak-anak yang berada di bangku SMP sudah termasuk dalam fase remaja. Kategori remaja yaitu anak usia 13-16 tahun.
Umumnya, pada keadaan tersebut, seseorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat secara fisik maupun psikologis. Masa itu didefinisikan sebagai masa pubertas. Menurut Chaplin, proses pertumbuhan anak di bangku SMP mengalami perubahan yang cukup signifikan mulai dari pertumbuhan tinggi badan dan perubahan ukuran tubuh yang lain. Anak SMP cenderung akan mengalami perubahan tinggi yang lumayan besar di setiap tahunnya, karena pada usia ini anak-anak cenderung mengalami fase pubertas, yaitu fase pergantian anak-anak menuju dewasa atau biasa disebut fase remaja. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik sekolah menengah pertama. Yang pertama ada perbedaan individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya, seorang peserta didik di kelas 7 mungkin sangat tertarik pada IPA dan cepat memahami konsep-konsepnya. Sementara itu, peserta didik lain mungkin lebih unggul dalam menyelesaikan matematika dan dapat menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Yang kedua ada tempo perkembangan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kecepatan dan perkembangan yang unik. Contohnya, dalam kelas 8, ada peserta didik yang cepat menguasai materi pembelajaran baru dan dapat mengerjakan dengan lancar. Di sisi yang lainnya, ada peserta didik yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami materi yang sama. Yang ketiga ada irama perkembangan. Prinsip ini menggambarkan pola atau kecenderungan bagaimana peserta didik mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Contohnya, seorang peserta didik mungkin menunjukkan irama perkembangan sosial yang cepat dengan banyaknya teman dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Namun, ada juga peserta didik yang lebih memilih untuk fokus pada belajar dan memiliki lingkungan sosial yang lebih kecil. Aspek-aspek perkembangan peserta didik sekolah menengah pertama. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, merupakan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh peserta didik seperti tinggi badan, berat badan, perkembangan organ-organ tubuh, dan pubertas. Contohnya, seorang peserta didik mengalami peningkatan tinggi badan, perubahan suara yang menjadi lebih berat pada anak laki-laki, dan perkembangan organ reproduksi. Yang kedua ada perkembangan kognitif, mencakup semua kegiatan mental yang terkait dengan proses pembelajaran, memungkinkan individu untuk mempertimbangkan dan memahami suatu peristiwa. Peran faktor kognitif dalam keberhasilan terletak pada keterlibatan sebagian besar aktivitas dalam mengingat dan berpikir. Oleh karena itu, aspek kognitif sangat terkait dengan tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga ada perkembangan sosial, merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama. Contohnya, seorang peserta didik belajar bekerja sama dalam tim, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan memahami norma-norma sosial dalam masyarakat. Yang keempat ada perkembangan emosional, peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengenali, mengelola, dan bereaksi terhadap emosi mereka sendiri dan orang lain. Contohnya, seorang peserta didik belajar mengkontrol emosi marah, mengembangkan empati terhadap teman sekelas, dan yang kelima, perkembangan bahasa, proses peningkatan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Contohnya, seorang peserta didik belajar menguasai kosakata yang lebih luas, meningkatkan keterampilan membaca pemahaman, dan mengembangkan kemampuan menulis esai. Yang keenam, ada perkembangan moral, peningkatan pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai etika dan moralitas. Contohnya, seorang peserta didik mulai memahami konsep kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai norma. Yang ketujuh ada perkembangan religius, proses pengembangan spiritual dan keyakinan peserta didik terhadap agama atau kepercayaannya tertentu. Contohnya, seorang peserta didik mulai mengenal dan memahami ajaran agama, mengikuti kegiatan keagamaan, dan menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, yang terakhir ada tahapan dan perkembangan peserta didik SMA. Peserta didik sekolah menengah atas secara umum berusia 16-19 tahun. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar pada kondisi fisik, kognitif, psikososial. Biakit menyatakan bahwa peserta didik sekolah menengah atas berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal. Remaja sering berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Hal inilah yang disebut oleh Santrok sebagai standar ideal remaja. Pada 17 tahap ini, peserta didik mulai membandingkan kenyataan yang terjadi dengan standar idealnya.
Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik sekolah menengah atas. Yang pertama ada perbedaan individu. Setiap individu memiliki ciri khasnya dan kemampuan yang berbeda-beda dalam proses perkembangannya. Contohnya, seorang peserta didik mungkin memiliki kecenderungan alami yang berbeda dalam kemampuan matematika, seni, atau bahasa yang menuntut pendekatan pembelajaran yang berbeda pula untuk setiap individu. Yang kedua, ada tempo perkembangan. Masing-masing individu memiliki tempo perkembangan yang berbeda. Artinya mereka mencapai tahapan-tahapan tertentu dalam perkembangannya dengan kecepatan yang beragam. Sebagai contoh, beberapa peserta didik mungkin lebih cepat dalam memahami materi matematika, sementara yang lain memerlukan lebih banyak waktu. Yang ketiga ada irama perkembangan, merujuk pada pola atau konsistensi dalam perkembangan individu. Ada peserta didik yang mengalami perkembangan yang stabil dan teratur dalam hal kemampuan belajar, sementara yang lain mungkin mengalami fluktuasi atau perubahan irama dalam pencapaian kemampuan belajar mereka. Aspek-aspek perkembangan peserta didik sekolah menengah atas. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, merujuk pada perubahan fisik yang terjadi pada peserta didik seperti peningkatan tinggi badan, perkembangan organ tubuh, dan pubertas. Contohnya, pada tahapan ini peserta didik mulai mengalami pertumbuhan tinggi badan yang pesat, perubahan suara pada laki-laki, dan perkembangan organ reproduksi. Yang kedua, ada perkembangan kognitif, proses perkembangan kemampuan berpikir, memahami, dan mengolah informasi. Contohnya, peserta didik SMA dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan logis. Mereka mampu memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks dan mengerti konsep abstrak. Yang ketiga, ada perkembangan sosial, proses belajar untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami norma-norma sosial dalam masyarakat. Contohnya, peserta didik belajar berkolaborasi dalam kelompok dan mengembangkan hubungan interpersonal dan memahami norma dan aturan sosial. Yang keempat, ada perkembangan emosional, proses pemahaman dan pengelolaan emosi, serta perkembangan identitas diri. Contohnya, peserta didik SMA mungkin mengalami perubahan emosi yang intens, mulai dari kegembiraan, kecemasan, hingga rasa penasaran terhadap identitas diri dan masa depan. Yang kelima ada perkembangan bahasa, proses penguasaan dan penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Contohnya, peserta didik dapat menguasai kosakata yang lebih luas, menggunakan bahasa yang lebih formal dalam tulisan dan pidato, serta mampu memahami teks yang lebih kompleks. Yang keenam ada perkembangan moral, pemahaman nilai, norma, dan moralitas dalam berperilaku. Contohnya, peserta didik mulai memahami nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan yang lebih etis. Yang terakhir, perkembangan religius, proses pemahaman dan pengalaman keagamaan atau spiritual. Contohnya, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan agama, aktif dalam kegiatan keagamaan, dan merasakan pertumbuhan spiritual dalam diri. Sekian pemaparan materi tentang tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD hingga SMA. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.